Wajah mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, semeringah meski diguyur terik matahari Jakarta Timur menjelang sore pada Jumat 1 Agustus 2025. Puluhan orang berkerumun berebut tempat untuk merekam, memotret, dan mendengar Anies sebelum ia memasuki pintu besi rumah tahanan Cipinang. Anies datang untuk kedua kalinya untuk menjemput sahabatnya, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menjelang sore. Ia ditemani rombongannya ex-wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saud Situmorang, ex-sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Said Didu hingga mantan Dewan Komisaris Ancol Geis Khalifa. Bukan saja tempat, udara juga terasa sesak dan pengap. Tapi Anies terus tersenyum. Ia menatap pendukungnya dan awak media yang berebut untuk menantikan pernyataannya tentang Tom Lembong yang mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto. Dengan kebijakan itu, peristiwa pidana importasi gula 2015 hingga 2016 di Kementerian Perdagangan dihapus. Di tengah bising dan berisik orang-orang yang berebut tempat, Anies menjawab pelan. Tentu senang, jawab Anies tersenyum. Anies enggan menjelaskan lagi pertemuannya dengan Tom Lembong. Anies sebenarnya sudah tiba di rutan Cipinang sejak pagi. Setelah beberapa jam, ia keluar untuk menunaikan sholat Jumat. Saat ditemui menjelang zuhur itu, Anies mengatakan abolisi dari Presiden menjadi kebahagiaan untuk Tom Lembong. Jadi, Yap. Soal abolisi Pak, tentu ini adalah kabar baik bagi Pak Tom Lembong dan keluarga, dan kita tunggu prosesnya sampai tuntas. Jadi saya akan ketemu dulu dengan Pak Tom Lembong dan mendengar dari beliau apa saja pendapat Pak Tom tentang ini dan rencana langkah-langkah ke depan. Jadi setelah itu dengan tim hukum baru nanti kita sampaikan apa yang akan menjadi langkah ke depan. Ya. Jadi sekarang saya mau ketemu Pak Tom dulu. Ya. Respon terkait abolisi ini sendiri boleh Pak Anies? Ya, nanti saya ketemu Pak Tom dulu. Yang penting justru pendapat Pak Tomnya. Oke, ya. baik, Itu yang baik. paling penting. Ya. tapi berarti menyambut baik Menyambut dari baik atau seperti apa Pak? abolisi ini apa Jadi ya? pokoknya saya ketemu Pak Tom dulu. Nanti baru sampaikan. Ya. Ya. Dari persidangan itu kan terbukti bahwa Tom Lembong tidak menerima aliran dana baik kepada dirinya maupun kepada pihak yang terafiliasi dengannya, kan memperkaya diri sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah hitungan kerugian negara itu berubah-ubah dan bahkan cenderung BPKP sendiri bingung menentukan kerugian negara sampai akhirnya hakim sendiri pun sudah berbeda dengan jaksa dalam hal menghitung kerugian negara. Dan yang ketiga, tidak terlihat ada mens rea atau niat jahat dari Tom Lembong. Padahal mens rea atau niat jahat itulah yang bisa membuat orang seharusnya dinyatakan bersalah atau dihukum dalam tindak pidana apapun. Nah, kalau mens reanya tidak ada, niat jahatnya tidak